Baik, kita langsung saja mulai untuk seminar online, edukasi online lah ya, pada siang hari ini. Oke, selamat siang, peserta edukasi online, para YouTuber, para trader dari seluruh Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Rudi Prianto dari tim analis GK Invest Cabang Semarang. Saya juga wakil pialang berjangka dari GK Invest Cabang Semarang. Pada kesempatan siang kali ini, hari Kamis tanggal 3 September 2020, kita bertemu lagi di edukasi online via klikmeeting.com. Pada hari ini kita akan membahas mengenai pergerakan emas di bulan September. Nah, ini mumpung masih di awal-awal bulan, masih di tanggal muda, tanggal 3 September. Mungkin para traders dari seluruh Indonesia sudah melihat yang mungkin suka transaksi emas atau XAU-USD. Nah, dalam 1-2 hari terakhir kemarin harga emas memang lebih cenderung membentuk kayak semacam range lah ya. Membentuk ranging, sempat naik mendekati level 2000 atau di 1992. Habis itu tarik turun lagi. Dan untuk hari ini harga emas masih turun karena penguatan US beberapa hari yang lalu dolar Amerika memang benar-benar lagi ada pelemahan karena beberapa data ekonomi dan fundamental yang kurang begitu mendukung US dollar. Dan 2 hari terakhir ini harga US dollar juga kembali lagi dia bangkit. Nah, hal ini membuat harga emas kembali lagi tertekan dan belum kembali lagi menginjakkan kakinya di level 2000. Nah, sekarang masih terakhir running di 1930. Nah, untuk emas sendiri ini sangat menarik untuk kita jadikan salah satu instrumen trading karena pergerakan emas yang volatilitasnya setiap hari itu sangat besar sekali. Kadang kalau stagnan lagi stabil ya dia mungkin pergerakannya juga tidak terlalu banyak, mungkin ya paling sedikit paling ya sekitar 15-20 poin. Tapi kalau emas lagi aktif, lagi dia bergerak naik turunnya juga banyak sekali ya, bisa jadi bisa sampai 70 poin, bahkan mungkin 100 poin pun pernah. Jadi emas ini sangat menarik untuk ditransaksikan. Naik turunnya emas, volatilitas emas juga itu yang membuat banyak trader dari seluruh Indonesia pun penasaran bagaimana nih cara menaklukkan atau cara mencari bukan menaklukkan ya, cara mencari peluang profit dari volatilitas harga emas. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melihat pergerakan emas, lihat peluang di emas secara teknikal, secara fundamental nanti akan saya paparkan khusus untuk di bulan ini, di bulan September. Jadi setiap bulan saya ingin mengadakan rutin mengenai edukasi online khusus di mata uang, di komoditi emas, entah itu hari Senin, entah itu hari Kamis untuk di awal bulan. Soalnya biasanya dari beberapa nasabah dari GKFS juga banyak sekali yang transaksi emas, jadi kita memberikan edukasi. Oke, sebelum kita masuk ke live trading, sebelum kita masuk ke analisa teknikal, kita lihat dulu nih fundamental apa yang ada di saat ini yang sekiranya bisa menggerakkan pergerakan harga emas. Yang pertama adalah suku bunga dari The Fed yang tetap rendah. Hal ini kemarin membuat US dollar benar-benar tertekan karena beberapa komentar dari Gubernur Bank Sentral Amerika, kemudian juga dari beberapa kepala bank sentral dari negara bagian Florida, kemudian Washington, beberapa negara itu juga mereka mengatakan untuk suku bunga di The Fed sendiri ada yang mungkin menginginkan suku bunga 0, bahkan ada juga yang menginginkan suku bunga negatif. Nah, itu yang membuat beberapa minggu kemarin harga dolar memang benar-benar lagi drop banget, sehingga hal ini membuat pelaku pasar memindahkan modal dari aset
berisiko ke aset safe haven. Nah, khususnya yang di emas. Jadi harga emas kemarin sempat melambung naik sampai di atas level 2074 lah ya, 2070-an. Kemudian yang lagi hangat-hangatnya nih, nah ini lagi hangat-hangatnya yang mungkin juga nanti akan menentukan nih pergerakan emas. Apakah harga emas akan lanjut di atas level 2000 ataukah dia mungkin sampai di 2100 atau 2200 ataukah harga emas akan kembali lagi turun di 1800, 1700. Nah, tentu saja berkaitan dengan pemilu atau pemilihan presiden di Amerika. Nah, ini sangat seru sekali karena nanti di bulan ini, di bulan September ini akan dimulainya kampanye. Sebenarnya kampanyenya sudah kemarin-kemarin sih, cuman yang mungkin lebih intens, yang lebih apa ya, yang lebih hot-hotnya atau lebih hangat-hangatnya itu nanti di bulan ini, di bulan September. Jadi nanti akan dari tiga apa namanya calon nanti mereka akan mengadakan apa namanya kampanye dan nanti di akhir bulan September itu sekitar tanggal 30 itu dari calon presiden mereka akan melakukan debat. Nah, debat terbuka. Nah, ini yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar, khususnya mungkin pedagang emas ya, pedagang emas yang suka transaksi emas lah maksudnya. Apakah nanti akan tetap mempertahankan suku bunga negatif, suku bunga mendekati nol, atau menurunkannya di suku bunga negatif, atau mungkin sedikit menaikkan. Nah, karena Fed sendiri juga menilai kemarin dari Gubernur Bank Sentral Amerika mengatakan kalau inflasinya juga naik, tapi sedikit. Mungkin di tahun depan juga akan naik sedikit lagi karena pandemi atau COVID-19 di Amerika ini juga masih belum belum mereda. Nah, belum belum mereda. Jadi uh, untuk pemilu untuk masa kampanye di bulan September ini memang sangat-sangat dinantikan oleh para pelaku pasar. Ya pasti di antara calon presiden mereka akan saling biasalah ya, saling serang, saling lempar argumen, saling lempar apa namanya kebijakan fiskalnya yang nanti kalau misalnya saya terpilih dari presiden, nah nanti saya akan melakukan ini, nah seperti itu. Jadi mereka akan melakukan apa kampanye dan debat terbukanya nanti akan berkumpul di tanggal 30 September di akhir bulan September. Nah itu yang paling seru. Jadi pilpres ini atau pemilu di Amerika ini memang jadi sorotan atau jadi penantian para pelaku pasar dan pedagang emas untuk menentukan nih apakah harga emas akan terus bertahan di sini di bawah level 2000 ataukah nanti akan beranjak di level di atas level 2000, 2100, 2200, 2300. Dan untuk prediksi dari beberapa perbankan, mereka juga memprediksi harga emas di tahun apa sampai di akhir tahun, kemudian di tahun depan kemungkinan akan naik di atas level 2000, 2100, 2200. Itu secara jangka panjang. Nah, sekarang kalau kita transaksi dalam jangka pendek tentu saja kita kalau menyimpan posisi beli pun juga ya tidak ada salahnya sih. Tapi kalau misalnya harganya terkoreksi, nah kuat gak nih kita menahan pergerakan harga? Nah itu yang perlu kita pikirkan. Kalau misalnya kita bermain panjang. Dan mungkin rata-rata dari kita sendiri pun paling mainnya juga pendek-pendek sih ya, bahkan mungkin medium. Kalau yang bermain panjang atau long term itu paling ya yang dilakukan oleh perbankan, trader perbankan. Mereka melihatnya, oh ini kemungkinan di 2200, 2300 nah, seperti itu. Mereka lebih ke jangka panjang. Jadi pemilu Amerika nanti pemilu Amerika itu dilaksanakan pilihannya tanggal 3 November. Nah, masih 3 November. Kemudian di tanggal 4 November jam 8 pagi, biasanya jam 5 pagi, itu nanti sudah dirilis hasil apa ya? Hasil pungutan kotak suara, pemungutan apa namanya? Pilihan atau kayak kalau di Indonesia sih kayak kotak suara sih. Nah, itu nanti akan dimulainya tanggal 4 atau 4 pagi sekitar jam 6 pagi lah ya, jam 6 pagi itu nanti akan dimulai. Nah, itu nanti akan membuat pergerakan emas sangat menarik sekali. Volatilitasnya sangat tinggi. Ya, mungkin bagi para traders yang suka pergerakan emas yang volatilitasnya tinggi, nah nanti bisa dijadikan peluang atau momen di situ. Tapi ya pergerakannya cepat sekali ya kita juga harus cepat untuk mengambil keputusan.
buy harga naik gimana nih, mau lepas atau mau tahan? Nah, sell harga turun gimana nih, mau lepas atau mau tahan? Itu yang perlu dipikirkannya di situ. Karena, kalau sudah diumumkan hasil pemilihan, nah itu harga emas, harga, mata uang, kemudian indeks saham itu akan bergerak sangat cepat sekali. Kemudian fundamental saat ini yang masih hangat-hangatnya yaitu pandemi COVID-19. Jadi di negara Amerika, masih, dilanda COVID-19, semakin hari juga penderitanya juga semakin, bertambah, tapi penambahannya sudah sedikit mungkin sedikit ada pengurangan. Kemudian dari beberapa negara pun juga sudah berlomba-lomba untuk menemukan vaksin vaksin dari COVID-19. Nah, ini, di Amerika pun juga sama, mereka sedang melakukan penelitian untuk, menciptakan vaksin untuk COVID-19. Cuman dari beberapa negara belum ada yang, mengumumkan secara resmi. Mungkin yang paling dekat kalau menurut saya sih Rusia, Rusia kayaknya sudah mulai dekat, cuman pengujiannya pun masih perlu dilakukan uji coba ulang lagi. Jadi pandemi COVID-19 ini memang, sempat menurunkan aktivitas perekonomian negara-negara di seluruh dunia, termasuk Amerika juga itu aktivitas perekonomian juga sempat, drop, turun, pengangguran bertambah, kemudian klaim pengangguran juga bertambah, jobless claim-nya juga bertambah, dan, faktor lainnya juga, aktivitas, ekonomi juga sedikit terganggu karena COVID-19. Kemudian yang nomor 4, fundamental saat ini yang jadi sorotan pelaku pasar yaitu inflasi Amerika. Nah, inflasi Amerika yang kemarin disampaikan oleh Gubernur Bank Sentral, Amerika, Jeremy Powell itu juga, diperkirakan inflasi akan naik, ya mungkin sedikit di tahun depan. Untuk tahun ini mungkin pergerakannya juga naiknya juga nggak begitu besar, nggak begitu banyak. Karena, COVID-19 ini memang benar-benar, sangat mengganggu perekonomian Amerika. Kemarin beberapa waktu yang lalu Bank Sentral Amerika The Fed juga sudah meluncurkan The Fed sama pemerintah Donald Trump juga sudah meluncurkan stimulus sampai paket yang keempat. Nah, untuk paket yang kelima ini masih dalam digodok dulu, masih dalam proses penyelesaian. Nah, mereka sedang menyelesaikan untuk stimulus yang tahap yang kelima, tapi belum deal. Nanti kalau sudah deal, nah itu akan diluncurkan ke masyarakat atau untuk membantu warga negara Amerika yang terkena dampak dari COVID. Untuk yang paket yang keempat kemarin, setiap kepala keluarga itu dapat dana bantuan sekitar $600 itu per minggu ya, per minggu mereka dapat bantuan di situ, $600 per minggu. Ya itu sangat membantu, warga Amerika yang terkena dampak COVID-19. Kemudian yang nomor 5, nah Fed meeting. The Fed atau Bank Sentral Amerika nanti akan meeting itu tanggal 16. Jadi minggu pertengahan ya, pertengahan ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Nanti tanggal 16 itu Fed akan melakukan meeting untuk menentukan kebijakan, menentukan proyeksi ekonomi, kemudian menentukan suku bunga, kemudian target inflasi, kemudian kebijakan moneter lainnya akan dipentingkan oleh The Fed itu tanggal 16. Nah, itu juga akan menjadi salah satu penggerak dari instrumen dari komoditas emas ini. Nah, itu juga sangat menarik untuk kita nantikan apakah Fed masih memegang kebijakan moneter yang sama di bulan Juli kemarin. Untuk di bulan September apakah kebijakannya masih sama atau ada perubahan. Nah, itu yang sangat dinantikan oleh para pelaku pasar. Kemudian fundamental berikutnya nomor 6 ada non-farm payroll. Nah, ini untuk non-farm payroll sendiri itu akan dirilis besok malam jam 19.30. Dan kebetulan kita juga dari GK Invest Semarang kita akan mengadakan live trading non-farm payroll itu besok mulai jam 7 malam ya, 19.00 WIB kita akan mengadakan live trading non-farm payroll. Jadi para traders yang ingin menonton langsung live trading kami di non-farm payroll nanti bisa menghubungi tim marketing GK Invest Semarang untuk mendapatkan linknya supaya nanti bisa mengikuti atau bergabung live trading di acara non-farm payroll diadakan besok
Jumat malam kita mulai start jam 7 malam. Nanti untuk non farmnya sendiri akan rilis jam 19.30. Nah, kebetulan saya juga sudah merilis mengenai kemarin sudah saya riset atau saya analisa mengenai data non farm payroll dari bulan ke bulan. Nah, kita lihatnya dari bulan kemarin. Bulan kemarin tanggal 7, nah kita lihat pergerakan lah ya, pergerakan emas. Jadi ketika data non farm payroll itu dirilis, bagaimana nih efek pergerakan emas? Nah, yang paling atas di awal Agustus hari Jumat tanggal 7 non farm payroll dirilis dengan nilai aktual 1,1.763. Sedangkan dari prediksi analis itu sekitar 1.675.000. Jadi ada penambahan sekitar 88.000. Efeknya apa? Nah, ketika data ekonomi atau data non farm payroll ini dirilis, harga emas sempat naik. Nah, mungkin para trader bisa melihat yang memakai garis biru yang sebelah kiri pada chart, harga sempat naik. Nah, Rp1.763. Jadi ada penambahan sekitar 88.000. Kemudian untuk bulan Juli, nah untuk di bulan Juli tanggal 2 itu dari yang analis prediksikan itu ada sekitar 3 juta, tapi nilai aktualnya itu keluarnya 4.800.000. Jadi ada penambahan sekitar 1,1.800.000. Nah, harga emas sempat turun. Cuman habis itu pergerakan emas kembali lagi dia naik, perlahan dia naik. Nah, jadi untuk beberapa candle dalam 4 jam itu memang ketika harga nilai aktual non farm payroll itu dirilis, nah harga emas memang bergerak sesuai teori, tapi habis itu dia berlawanan, gitu. Jadi harganya yang berlawanan sama teori, tapi setelah itu dia bergerak sesuai dengan teori. Jadi ketika ada penambahan yang sangat signifikan, kayak 88.000, itu harga emas memang sempat ada naik bulan Agustus, habis itu dia kembali lagi turun. Kemudian di bulan Juli, nah data non farm payroll dari prediksi analis 3 juta, aktualnya keluarnya 4.800.000, jadi ada penambahan sekitar 1,8 juta. Nah, harga emas turun, kemudian selang beberapa saat harga emas dia kembali lagi dia naik. Jadi turun naik rally lah ya sepanjang malam. Kemudian di bulan Juni, nah di bulan Juni ini ketika COVID lagi gencar-gencarnya di Amerika, jadi nilai aktual yang diharapkan minus 7 juta, 7,7 juta, tapi yang keluar ternyata plus. Nah, plus 2,5 juta. Nah, jadi ada penambahan sekitar 10 juta 10.234 di bulan Juni. Ini membuat harga emas dia langsung benar-benar turunnya sangat drastis sekali. Jadi karena penambahan yang sangat signifikan sekali, sekitar 10 juta. Biasanya sih Nova seringnya paling ya sekitar di bawah 1 juta sih ya, tapi karena COVID ini memang sangat mengganggu aktivitas, kemudian sangat mempengaruhi beberapa data ekonomi, mempengaruhi sektor tenaga kerja, juga mempengaruhi angka atau nilai dari non farm payroll. Ini 3 bulan terakhir, ya mungkin sedikit review bulan yang kemarin juga bulan Mei itu memang ada minus dari yang diharapkan, ada
aktualnya keluarnya ada penambahan, sorry, ada penambahan 1 juta. Kemudian April itu ada penurunan 5,5. Pergerakan emas pun juga tidak terlalu banyak, cenderung sideways atau stagnan. Kemudian di bulan Maret ada penambahan 96.000. Nah, itu membuat harga emas sempat turun. Jadi kalau secara teori nih, kita bicara secara teori, kalau misalnya penambahannya lebih besar atau plus lah ya, plus dari yang diharapkan, itu secara teori berarti ada penguatan untuk US. Tapi kalau minus atau turun itu apa namanya di bawah ekspektasi atau di bawah yang diharapkan oleh analis, nah itu biasanya harga harga apa namanya harga US dollarnya dia melemah, harga emasnya naik kebalikannya seperti itu. Jadi kalau penambahannya mungkin banyak itu penguatan untuk US, pelemahan untuk emas. Tapi kalau nilai aktualnya di bawah ekspektasi, di bawah prediksi analis, berarti untuk pelemahan untuk US dollar dan penguatan untuk emas. Jadi kebalikannya seperti itu. Oke, kita sudah membahas mengenai fundamental. Jadi fundamental untuk di bulan April yang perlu kita cermati. Jadi apapun analisa teknikal Anda, apapun Anda bergerak, Anda menganalisa memakai berbagai analisa teknikal, tetap kita melihat apa namanya fundamental. Jadi kita tidak bisa menutup mata mengenai berita-berita yang apa yang terjadi di Amerika, khususnya yang kalau misalnya kita transaksi emas. Entah itu suku bunga, pemilu, pandemi COVID, kemudian beberapa data ekonomi termasuk inflasi, meeting Fed, kemudian non-farm payroll. Nah, untuk non-farm payroll besok Jumat dirilis itu dari data yang terakhir 1.763.000, diprediksi di bulan September ini turun sekitar 1,4 juta. Sedangkan untuk pengangguran, sektor pengangguran dari yang kemarin bulan lalu 10,2%, diperkirakan untuk bulan ini September itu turun sekitar 9,8%. Jadi ada penurunan di sektor pengangguran. Kemudian ada penurunan di non-farm. Nah, ini ada sedikit tarik ulur nih ya. Satunya weak US, satunya strong US. Tapi kita tidak tahu apakah besok aktualnya sama-sama menguat atau sama-sama melemah untuk US dollar. Nah, itu bisa kita cermati, bisa kita lihat. Jadi kebetulan besok GK Invest kita mengadakan acara live trading non-farm payroll. Nah, mungkin kalau misalnya para traders, para peserta edukasi online pada siang hari ini pas kebetulan besok ada waktu longgar, nah mungkin kita bisa lihat pergerakan harga emas ketika dirilis non-farm payroll. Oke, sekarang kita beralih ke MetaTrader. Kita lihat pergerakan emas hari ini apakah saya share untuk MetaTrader ya. Oke, sudah masuk, sudah saya share. Harga emas sempat turun. Nah, ini untuk barusan tadi sempat turun sampai di 19,27. Sempat turun ke 19,47. Nah, ini kalau sell pattern-nya saat ini lagi sudah terbentuk kemarin sih ya. Pattern-nya itu kayak semacam head and shoulder. Jadi head and shoulder turun atau biris. Untuk head-nya sendiri masih head-nya sendiri di atas 1992. Itu terbentuk hari Selasa tanggal 1 September 1992. Kemudian untuk shoulder-nya di sini hari Senin, kemudian shoulder yang sebelah kanan itu kemarin hari Rabu. Nah, untuk neckline dia sudah melewati batas neckline, jadi secara teori berarti biris atau turun, karena head and shoulder ini posisinya formasinya formasi biris atau formasi turun. Targetnya di berapa? Nah, kita lihat dulu. Untuk yang kaki yang pertama itu jatuhnya di 1954. Mungkin kita kasih angka supaya kita ingat. 1954 jatuhnya di sini.
kemudian berikutnya ada sempat turun ya nih. Ini ada neckline 1 yang sini lah ya. Nah, agak sedikit ke bawah sedikit. Kayak semacam 1955. Jadi kayak semacam double bottom lah ya. 1954 sama 1955. Jadi terpaut satu poin. Nah, sangat menarik sekali. Kemudian harga sempat tertarik naik. Nah, dia sempat tarik naik sampai di 70-an, 71. Kita kasih angka 1971. Nah, kita masuk di 1971, di sini sempat naik sampai 1971, kemudian harganya kembali lagi dia turun. Nah, targetnya di berapa? Nah, kita hitung. Dari 1992 kita pakai head-nya. Bentar, saya juga menghitung nih. 1992 dikurangi, kita mau pakai mana nih? Pakai 54 atau 55? Ya, terpaut satu poin lah ya. Kita pakai yang 55 misalnya. Jadi 1992 dikurangi 1955, ketemunya 37. 37 kemudian 1955 dikurangi 37. Berarti ketemunya sekitar 1918. Nah, kemungkinan dia masih mengarah turun ke bawah itu sekitar 1918. Ya 1920 lah ya. Targetnya 1920. Sedikit kita naikkan 2 pip. 2 poin, 2 pip. 2 poin. Kemungkinan dia akan apa namanya? Turun ke sana atau downtrend. Nah, ini kalau misalnya nih kita sedikit berandai-andai. Kalau misalnya katakanlah nanti malam mungkin data ekonomi dari ISM, non manufaktur atau mungkin dari indeks manajer pembelian mungkin tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap pergerakan US dollar atau pergerakan emas, atau mungkin emas stay di atas level 30-an misalnya. Kemudian misalnya besok Nova Barrel, nah itu kemungkinan dirilis kalau misalnya dia turun ya paling nggak bisa di bawah 1920-an. Atau kalau misalnya dia naik kita juga perlu lihat nih untuk batas resisten paling tidak di 1955 itu untuk batas resisten atas. Itu kalau kita lihat dari segi pattern. Kalau kita mau bermain pendek ini, bermain short term atau intraday. Kalau saya lihat mungkin masih bearish. Nah, sekarang kita lihat dari sisi lain nih, dari teknikal yang lain yang mungkin selama ini kita pelajari misalnya. Mungkin saya ganti, ganti chart lah ya. Sedikit ganti chart. Misalnya pakai, kita lihat pergerakan emas, kita tarik garis, dia turun, tuh kan, membentuk low, kemudian dia membentuk lower low. Nah, sedangkan ini semacam divergen. Sedangkan CCI-nya naik. Kemudian RSI 14 yang saya pakai dia juga naik. Nah, berarti kemungkinan harga emas ini masih ada kenaikan lah ya. Masih ada perlawanan dari pembeli ya, dari buyer. Nah, masih ada perlawanan. Jadi ketika dia turun sampai di level 27, hari ini sampai di level 27, kemudian membentuk divergen lah ya, divergen bullish ini namanya, divergen bullish. Jadi kemungkinan dia masih mantul naik untuk di atas, mencoba tes di atas level 1940-an lagi. Nah, kemudian kalau misalnya nih kita pakai teori Fibo misalnya, kita tarik Fibo. Kalau kita tarik Fibonacci, kalau misalnya dia masih turun, ini kalau misalnya sampai di atas 40, kemudian cuma retreat sebentar, kemudian balik lagi turun lagi, mendekati break low, paling enggak untuk bearish berikutnya, support berikutnya jatuhnya di 1921 nih, 78,6%. Nah, di sini. 1921. Bismillah ya. Nah, 78,6%. Untuk 88,6% jatuhnya di 1912. Ini kalau strong US kemungkinan non farm kalau strong US mungkin arahnya ke sini. Tapi kita juga perlu lihat
apakah non farm mungkin strong untuk US atau weak untuk US. Jadi itu sangat menarik untuk kita simak besok acara non farm payroll. Oke, ini secara teknikal. Jadi untuk saat ini kalau kita lihat dari segi pattern, kalau saya lihat masih turun. Catatannya kalau misalnya dia naik, maksudnya kalau dia misalnya naik harus ya paling nggak ada perlawanan di 1955. Nah, kemudian pattern ini dianggap gagal, Mas paling tidak dia naik di 1992. Kalau pattern ini dianggap gagal. Tapi kalau pattern ini selama 1992-nya tidak dilewati, jadi pattern ini dianggap masih jalan atau masih berlaku. Nah, seperti itu. Masih berlaku. Jadi target kita hitung tadi hitungan pasnya itu 1918 sih, cuman sedikit saya naikkan 2 poin lah ya, 1920 di antara situ. Kemudian kalau kita tarik Fibonacci jangka pendek, nah nariknya seperti ini. Jatuhnya 1921. Ya beda-beda satu poin lah ya. Beda-beda 1 poin dengan yang tadi pattern head and shoulder dekat-dekat situ. Ini kalau misalnya dia masih tren turun. Cuman ini saat ini masih terbentuk descending bullish divergence, bullish divergence. Jadi kemungkinan Mas kalau misalnya nih break low lagi, entah itu mungkin 1925 atau 1921, kemungkinan dia masih akan mantul ke atas lagi. Karena RSI-nya atau CCI-nya nih membentuk formasi divergent. Jadi kemungkinan untuk pantulan dia akan kembali lagi mantul untuk naik. Kemudian kalau misalnya nih naik, ada penguatan kembali naik paling tidak di 1947. Nah, di sini kita kasih angka lah ya. 1947, 50% Fibu, kemudian 61,8% itu jatuhnya ini kalau kita cek 1937. Nah, 50%-nya di sini. Ya, tadi akhiran ini lah ya 1937. Nah, nih. Kemudian untuk level bearish berikutnya, support berikutnya jatuhnya di 1902 itu tanggal 26 Agustus. Nah, kita pakai ini sebagai support atau 100%. Atau di psikologis lah ya, 1900 sebagai batas psikologis. Kalau misalnya nih kita mungkin sedikit berandai, mungkin besok non farm katakanlah mungkin strong US, market mas misalnya turun. Nah, kita juga perlu lihat di level psikologis. Kalau misalnya dia break low lagi 1900 ya dia akan mengajar lebih ke bawah lagi, paling tidak di 1880-an, nah, di level itu. Tapi kalau misalnya besok non farm payroll-nya katakanlah mungkin weak untuk US dan strong untuk XAU, nah paling tidak dia akan mencoba untuk mengatas di 1992 di sini. Nah, 1992 sebelum dia nanti beranjak ke level 2000. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya dia close-nya di atas level 2000 ya udah berarti kemungkinan akan berubah arah jadi bullish signal untuk medium. Tapi kalau misalnya ini turun di 1900 ya paling tidak ada koreksi turun untuk bearish di bawah 1900-an. Nah, ini untuk level jangka pendek yang perlu kita perhatikan karena saat ini pergerakan harga emas masih di 1935, ini masih belum banyak bergerak. Kalau kita lihat dari chart harian, nah kalau kita daily atau harian, ya polanya seperti ini, kayak membentuk segitiga lah ya. Nah, seperti ini, pas di ujung-ujung resisten, di ujung-ujung support, semakin kecil segitu. 4 jam kelihatan ya. Nah, seperti inilah. Ini kalau kita pakai trend line, jadi
analisa yang paling sederhana, kita tarik garis. Nah, pas ya kurang sedikit untuk low hari ini. Ini kalau sedikit saya besarkan, nah seperti ini. Nah, kurang bawahnya ini 1925. Ini kalau break 1925 dan terus di bawahnya, kalau secara teori menganut sistem pattern atau triangle ini, kemungkinan downtrend dalam jangka pendek. Kalau downtrend jangka pendek berarti match lah ya, match dengan yang ini tadi. Nah, teman-teman. Ah, ini match dengan bearish pattern head and shoulder. Paling enggak dekatnya 1920 sampai 1918 lah, dekat-dekat situ. Nah, tapi dari sisi lain divergen. Nah, ini mungkin sedikit dipikirkan bagi para traders. Divergen naik, paling tidak kenaikan 1937 sampai 1947. Ini kalau misalnya seandainya mungkin mau ngambil posisi sell atau jual, ya paling nggak di atas 40-an lah ya, level 40-an sampai di level 47. Untuk yang di 38,2% jatuhnya di 58. Nah, berikutnya, resisten berikutnya. Ya beda-beda sedikit, 10 poin lah ya, 11 poin. Nah, ini untuk jangka pendek. Turun 1921, paling nggak ada perlawanan kalau misalnya mau buy 21 ya, kalau saya sih jangan 21 sih, 20 lah ya, 20 sampai 18 lah untuk area buyer. Area buy untuk kita cari pullback, kembalikan arah dengan batasan di 1912 sama sampai di 1902. Batasan stop atau kita lock. Tapi kalau misalnya kita ikuti tren turun ini, patternnya ini, kita mau ikuti sell. Nah, kebetulan ini divergen. Jadi kemungkinan market masih ada pantulan naik. Nah, kalau misalnya pantulan naik mendekati level 47, kisaran level 47, 1947 kita bisa sell. Paling tinggi 1958. Ya paling ke 47 lah yang paling dekat lah ya, area sell. Di atas 40 lah, di atas 40 sampai 1940 sampai 1947. Untuk kita area sell kalau misalnya dia masih mantul naik untuk kedua kalinya. Kebetulan divergen ini divergen bullish, jadi kita biarkan nih dia koreksi naik, kita ikuti tren aja. Nah, misalnya seperti itu, misalnya, oh ini trennya nih turun nih, jangka pendek misalnya. Nah, kita ikuti yang ini pattern, tren turun, terus di sini divergen bullish, kemungkinan masih ada mantulan naik. Kemudian kalau misalnya kita pakai satu teknik lagi, apa namanya pattern ini yang untuk sedikit jangka panjang ya, medium H4, ini juga masih di tengah-tengah, masih belum menunjukkan break atau breakout atau penembusan trend line. Jadi kemungkinan dia masih mantul untuk naik. Sama kayak ini, sama kayak bullish divergen. Nah, dia kemungkinan masih mantul naik dan berusaha untuk di atas 1940. Dia berusaha 1940. Nanti kalau misalnya 45, 47 atau mungkin 50-an, nah kita bisa ambil posisi sell. Kemudian kalau misalnya kita cari, kita pakai pattern teknik yang lain, kita nggak usah terlalu banyak teknik lah ya. Saya rasa 4-5 teknik cukup lah ya. Yang penting jelas. Nah, arahnya gimana nih? Nah, seperti itu lah. Satu lagi, ini juga agak terlalu rumit sih teknik ini. 1, 2, 3 sih ya. Nah, ini satu nih. Ini satu. Terus ini yang kedua. Nah, kemudian ini yang ketiga ya. Sebenarnya teknik ini teknik sederhana sih. Breakout gitu aja sih. Tarik garis lurus. Nah, resistennya titik keduanya itu jatuhnya di 1932. Berarti ini karena sudah melewati ini, kemungkinan dia turun atau downtrend. Ini kalau misalnya kita pakai garis ya, kita tarik garis ini. Satu. Kemudian yang kedua ini. Kemudian
Nah, targetnya berapa nih? Kita hitung. 3-nya jatuhnya di 1950, 2-nya di 1932. Nah, itu. Berarti 32 ke 50 sekitar 18 lah ya. 18 terus 32 kurangi 18. 32 kurangi 1914. Kemungkinan targetnya akan ke sini. 19. Yes. Seperti ini. 1, 2, 3. Ya, kalau misalnya kita sell di area ini, di area 40-an, stopnya di mana? Stopnya di sini nih, 1971. Nah, di titik ke angka yang 1. Ini pakai pattern pola 1, 2, 3. Pola yang paling sederhana untuk kita menentukan biasanya nih sangat ampuh kalau marketnya lagi volatile dan khusus untuk pencinta breakout. Nah, atau penembusan lah ya. Nah, breakoutnya nih lumayan. Nah, di sini. Jadi sore ini turun stopnya di sini di 19 di titik 1 itu di 19 1 lah ya. Oh ya 1971. Sini 1950. 1950. Udah. Ini bukan mungkin sedikit agak beda kasih angka C lah ya. C ini angka satunya saya ganti A supaya nggak rancu kita lihatnya. Nanti kita cari supaya kita kalau berikan kesimpulan kan lebih enak. Nah, di sini. Nah, kalau kita pakai teknik ini memang lagi turun. Nah, turun. Selnya di berapa? Nah, selnya kita lihat dari teknik yang sini nih. Yang mana tadi? Nah, ini. Bullish divergent. Nah, bullish divergent kemungkinan masih mantul naik. Kenaikannya paling tidak di 37, sekarang 37 running sekarang 1937, sedikit ke atas 1947. Nah, cuman masalahnya nyampe gak nih 1947? Nah, pertanyaannya di situ. Jadi kita sedikit dilema biasanya kan ya. Mau sell sekarang atau sell di atasnya lagi nih. Kalau di atasnya lagi takutnya nggak nyampe. Kalau sell sekarang takutnya naik dulu nih ke 47. Nah, tapi yang penting kita tahu gambarannya. Yang penting kita tahu level angka yang kemungkinan dia ribu naik atau pullback naik. Oh, 37 sama 47. Tinggal kita mau sell di berapa? Apakah mau sell di 40 atau mau sell di 43? Seperti itu. Karena apa? Kenapa kalau kita sell? Nah, karena kita lihat pattern-nya ini kemungkinan masih downtrend. Itu ini. Kemudian kita pakai ini, kalau misalnya ada penembusan di neckline itu juga downtrend. Triangle-nya ini. Kalau misalnya kita pakai cara yang seperti ini, ABC, atau pattern 1, 2, 3, atau pattern ABC lah ya, ABC. Ini juga sama downtrend. Karena dia sudah melewati neckline, dia sudah melewati 1932 dan close-nya di bawahnya nih, candle yang ini. Close-nya dia 1929. Jadi secara teori ini turun. Nah, tergantung kita mau sell di berapa, 40 apa 45 apa 47. Yang atas ini chain-nya di 1950. Saya rasa jelas lah ya, gampang lah ya. Nanti bisa ditarik-tarik garis sendiri dari MetaTrader para peserta edukasi online atau para traders atau para YouTubers. Silakan nanti ditarik itu atau ditarik trendline atau mungkin dilihat patternnya. Jadi paling tidak kita harus jeli juga sih apa namanya dalam menganalisa suatu instrumen, entah itu forex, entah itu di komoditas, entah itu di indeks. Nah, kebetulan yang ini kita bahasnya di emas ini kan ya, emas. Oke, saya rasa cukup jelas lah ya untuk tren jangka pendek. Kalau saya lihat masih downtrend. Kunci downtrend ini patternnya dari head and shoulder 1992 akan menjadi kunci. Kalau dia nanti ganti tren jadi uptrend, dia harus melewati 1992. Itu catatan yang pertama.
Target untuk downtrend kalau saya lihat pakai pattern itu di 19, jatuhnya di 19.20. Nah, kalau kita pakai pattern. Kemudian kalau misalnya kalau kita lihat dari market ini kemungkinan rebound, nah kita lihat di bargain. Di bargainnya dia bullish di bargain. Jadi terjadi pembentukan arah yang berbeda antara pergerakan harga dengan pergerakan indikator, entah itu RSI, entah itu CCI. RSI CCI menunjukkan dia arah naik, tapi dari pergerakan harga dia menyebutkan lower low. Jadi habis low kemudian lower low. Kalau yang di indikator habis low dia higher low. Higher low. Jadi lebih tinggi, low-nya dia lebih tinggi. Jadi kemungkinan market ada potensi untuk rebound atau pullback naik. Naiknya di berapa? Nah, kita pakai Fibo supaya kita tahu angka-angkanya naiknya di berapa. Naiknya di 1937, 1947 atau 1958, tinggal dipilih. Nah, kalau mau sell tinggal dipilih. Kemudian dari teknik yang lain 4 jam, misalnya kita tarik garis membentuk semacam triangle tapi masih di tengah. Ini juga kemungkinan masih ada potensi untuk dia naik, rebound naik, karena belum ada breakout di garis trend line. Nah, belum ada breakout ke bawah maksudnya ya, belum ada breakout ke bawah untuk garis trend line. Masih mau menempel di trend line-nya supportnya trend line. Kemudian dari teori yang sederhana, ABC atau pattern 123 ini juga sudah breakout. Kita hitung tadi targetnya, kita hitungnya targetnya nggak panjang sih, dari 32 dari B ke C misalnya. Kalau dari B ke A memang sedikit panjang, kita cari yang sedikit agak pendek ya, B ke C. Itu juga sudah memperoleh angka yang sedikit lumayan dalam, jatuhnya di 1914. 1914. Mungkin ini yang paling panjang sih ya 1914. Sekarang running masih di 1937. Oke, saya rasa kita sudah dapat pelajaran hari ini untuk fundamental. Saya akan tarik kesimpulan. Fundamental kita tetap memperhatikan karena sekarang di Amerika lagi kampanye, lagi masuk masa kampanye, jadi komentar-komentar dari Donald Trump, dari lawan politik atau lawan calon presiden dari Donald Trump itu juga akan menggerakkan instrumen di bursa, entah itu komoditas, entah emas, entah perak, atau di saham, atau di mata uang yang berpotensi fluktuatif. Pergerakan US dollar akan lebih bervolatil. Tentu saja kalau US dollarnya bervolatil, otomatis akan menggerakkan harga emas. Nah, itu perlu catatan bagi kita untuk perhatikan fundamental. Kemudian untuk besok ada non-farm, ini juga akan menjadikan market emas untuk bergerak bervolatil lagi, tergantung dari rilis data non-farmnya, apakah strong US atau weak US. Nah, seperti itu. Jadi besok kebetulan kita ada acara live trading, nanti para YouTubers, peserta seminar online hari siang hari ini besok bisa mengikuti live trading kami di non-farm payroll. Kemudian untuk bulan September pertengahan tanggal 16 itu nanti ada FOMC, Bank Sentral Amerika atau pembuat kebijakan Bank Sentral Amerika nanti akan meeting apakah tetap mempertahankan suku bunga mendekati nol atau beralih ke suku bunga negatif. Nah, itu juga sangat menarik sekali untuk kita nantikan dan itu juga dinantikan oleh para pelaku pasar. Secara teknikal saya lihat jangka pendek masih downtrend. Target paling tidak di 1920 sampai di 1914 kalau kita pakai teknik ini. Cuman di sisi lain dari triangle kemungkinan ini masih ada rebound naik atau pullback. Nah, naiknya di berapa? Kita cek di Fibo. 1937 sudah, saat ini 1937. Tinggal 1947 sama 1958. Nah, jadi catatan.
Kalau misalnya kita mau sell, kira-kira di level berapa, saya rasa para YouTuber, para peserta seminar online sudah paham lah ya, kita mau sell di berapa nih, stop loss di berapa. Nah, stop loss, batasan stop untuk pattern head and shoulder ini dianggap gagal, dia harus melewati 1992. Ya memang sedikit agak tinggi sih ya. Tapi kalau misalnya mungkin ini dianggap terlalu tinggi ya kita bisa pakai ini 1971 untuk pakai stop. Nah, bisa pakai ini 1971. Oke, saya rasa apa yang saya jelaskan dari sisi fundamental, dari sisi teknikal sudah saya kupas semuanya. Saya rasa gampang sekali, gampang diingat-ingat. Kemudian dalam menganalisa, dalam kita transaksi emas, karena emas ini bergerak juga berdasarkan fundamental, jadi saran saya apapun analisa teknikal Anda, tetap kita memperhatikan fundamental. Ada apa sih di luar sana? Ada apa sih di Amerika? Atau mungkin komentar dari Donald Trump. Itu tetap itu sekedar catatan bagi kita untuk supaya kita juga tahu nih, kenapa nih harga emas kok habis uptrend jadi downtrend. Nah, jadi kita tahu alasannya seperti apa. Baik, saya rasa untuk acara pada siang hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas apa namanya sudah meluangkan waktu untuk melihat edukasi online dari GK Invest cabang Semarang. Saya Rudi Oktrianto, mohon pamit, mohon undur diri, sampai ketemu di edukasi online berikutnya. Tetap jaga kesehatan, salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.